Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Antena Bumi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khadir Amir dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Syarani Amelia. Perkenalkan, nama saya Francisca Eklesia Valinia Boramaban. Perkenalkan, saya Resti Huta Barat. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Komunikasi satelit menjadi tulang punggung infrastruktur telekomunikasi global. Antena stasiun bumi berperan vital sebagai penghubung satelit dengan perangkat di permukaan bumi. Fungsi utama yaitu transmisi uplink dan penerimaan atau downlink. Sinyal kualitas komunikasi sangat bergantung pada karakteristik antena. Kemudian ada pengertian antena stasiun bumi. Antena stasiun bumi adalah antena yang terletak di permukaan bumi dan berfungsi sebagai terminal komunikasi untuk mengirim dan menerima sinyal radio dari satelit di orbit. Fungsi utama yaitu transmisi uplink, yaitu mengubah sinyal elektrik gelombang elektromagnetik ke satelit. Kemudian ada penerimaan downlink, yaitu menangkap gelombang dari satelit menjadi sinyal elektrik. Kemudian ada klasifikasi. Klasifikasi berdasarkan ukuran. Yang pertama, stasiun bumi utama, gateway, diameter besar, dan stasiun bumi menengah, serta stasiun bumi kecil seperti VSAT, Very Small Aperture Terminal. Kemudian prinsip kerja. Proses transmisi uplink. Yang pertama, sinyal dari modem diperkuat SPA, feed antena. Kemudian feed mengubah sinyal elektrik menjadi gelombang IM. Kemudian reflektor parabola memfokuskan energi ke satelit dengan bandwidth sempit. Kemudian lanjutan prinsip kerja yaitu penerimaan downlink, yaitu gelombang dari satelit ditangkap reflektor, kemudian fokus ke feed, lalu LNA memperkuat sinyal lemah, kemudian down converter RF menjadi IF, kemudian dikirim ke modem untuk demodulasi. Jenis antena. Antena parabola adalah jenis antena paling umum dengan reflektor berbentuk parabola dan feed antena di titik fokus. Karakteristik unggul. Yang pertama, gain sangat tinggi sebanding dengan luas amperatur. Yang kedua, bandwidth sempit untuk presisi tinggi ke satelit. Yang ketiga, pola radiasi direktion dengan side lobe rendah. Selanjutnya, antena parabola, yaitu rumusnya G sama dengan gain, N sama dengan efisiensi 0,55 kurang 0,75, D sama dengan diameter, A sama dengan panjang gelombang. Jenis feed. Yang pertama, primer feed, yaitu feed langsung di titik fokus. Buka kurung sederhana adalah blok kurung. Offset feed, yaitu feed di luar area amperatur tanpa blok. Yang kedua, multi feed, beberapa feed untuk multi satelit. Selanjutnya, aplikasi antena parabola. Yang pertama, gateway stasiun, yaitu diameter 11 sampai 32 meter untuk X-Spectrum Communication. Yang kedua, FSAT, di mana 0,6 sampai 3,8 meter untuk data dan voice communication. Yang ketiga, Direction Broadcast Satellite atau DBS, di mana 0,45 sampai 0,9 meter untuk TV satelit. Yang keempat, track station, di mana 5 sampai 15 untuk LEO atau MEO satelit. Yang kelima, Deep Space Communication Diameter hingga 70 meter atau seperti DNS dan
NASA atau NASA. Selanjutnya, antena Chang's Rain. Antena reflektor ganda, yaitu reflektor utama parabola plus reflektor sekunder hiperbolik. Keunggulan utamanya, yang pertama, feed dapat diakses. Perangkat RF di belakang antena mudah maintenance dan mengukur loss. Yang kedua, vokal, length panjang, illumination taper lebih baik, spillover loss kecil. Yang ketiga, block lebih kecil, reflektor sekunder lebih kecil dari feed harm, primer fokus. Yang keempat, flexibility tinggi, mudah untuk multiplex feed atau multi frequency bands. Yang kelima, set lob rendah, illumination opinion menghasilkan performa lebih baik. Selanjutnya, jenis-jenis antena. Yang pertama, horn parabola, yaitu kombinasi horn antena plus reflektor parabola. Yang kedua, low seed lob, wide bandwidth reverse terhadap pointer. Yang ketiga, aplikasi mobile satelit communication shipboard atau aircraft. Selanjutnya, antena Goeree-Ring. Yang pertama, reflektor sekunder elips atau bukan hiperbalik. Yang kedua, aberasi lebih rendah, cocok untuk wide angle beam screen. Yang ketiga, aplikasi radio astronomi atau deep space communication. Selanjutnya, antena array. Yang pertama, phase error, electric band strength tanpa gerakan mekanik atau strength satelit LEO. Yang kedua, AESA, setiap elemen punya transmisi atau receiver modul sendiri. Yang ketiga, aplikasi LEO Constellation atau string, 5G base station radar. Selanjutnya yaitu parameter. Yang pertama, gain, kemampuan antena mengarahkan energi radiasi ke arah tertentu dibanding antena referensi, atau satuannya dBi atau dBd. Faktor yang mempengaruhinya yaitu ukuran aperture, frekuensi operasi, aperture efficiency, dan selanjutnya yaitu yang kedua HPBDW, yaitu di mana power distance turun menjadi setengah dari nilai maksimum. Selanjutnya yaitu parameter efisiensi antena adalah rasio antara gain aktual dan gain teoritis maksimum untuk aperture yang sama. Komponen efisiensinya yaitu illumination, spillover, black age, surface, fase, dan polarization. Yang kedua yaitu parameter pola radiasi adalah representasi grafis distribusi energi radiasi antena sebagai fungsi arah dalam ruang. Komponen pola radiasi yaitu main lobe, slight lobes, black lobe, dan nullis. Yang ketiga yaitu parameter polarisasi adalah orientasi dari vektor medan elektrik, gelombang atau elektromagnetik dalam ruang. Jenis polarisasinya itu linear, FSS-CB, dan orthogonal polarization, circular, DBS, dan mobile satelit, dan lebih rough dan elliptical. Selanjutnya, parameter noise temperatur. Total noise yang diterima sistem antena satuan Kelvin. Noise temperatur rendah sangat penting untuk penerimaan sinyal lemah. Sumber noise
Sky noise, cosmic background, atmosphere, rain, C-band 20-40K. Ground noise, side backloop pickup dari bumi sama dengan 290K. Ketiga, rain noise meningkat signifikan saat heavy rain. Parameter figure of merit atau G/T. Parameter yang mengkombinasikan gain antena dengan sistem noise temperatur untuk menunjukkan kualitas penerimaan stasiun bumi dengan satuan dB/K. Tipikal G/T PLW C-band Large gateway 11-13 meter, medium 7-9 meter, P1 1,8 sampai 3,7 meter. KU-band large gateway 9 sampai 11 meter, P-set 1,2 sampai 2,4 meter, DBS receive 0,45 sampai 0,6 meter. Gateway dan teleport station, pintu gerbang antara satelit network dan terrestrial network, diameter 11 sampai 18 meter, C-band 9 sampai 13 meter, KU-band. J/T 35 sampai 41 dB/K. Redundancy N+1 atau 2N configuration. Aplikasi International Gateway, Internet Backbone, Broadcasting Uplink, Enterprise Hub, Mobile Satellite Gateway. P-set Network, diameter 0,6 sampai 3,8 meter, G/T 16 sampai 25 dB/K, C-band 18 sampai 22 dB/K sama dengan KU-band. Aplikasi Corporate Network atau SCADA, Banking, Retail, Internet Access, Remote Areas, Disaster Recovery, Maritime Communication. Aplikasi lainnya, Broadcasting dan DTH. DTH receive 0,45 sampai 0,9 meter, offset path, circular polarization, uplink station 7-13 meter, high power, redundant configuration, TT dan C atau tracking, telemetri dan command, monitoring dan controlling satellite, high pointing accuracy, auto tracking, wideband operation, mobile satellite communication, maritime 0,6 sampai 2,4 meter, stabilis, auto tracking, aeronautical, low profile, KA-band, land mobile, vehicle mounted, quick development, dan SNG. Kesimpulan, antena stasiun bumi adalah komponen kritis dalam sistem komunikasi satelit sebagai interface antara segmen ruang angkasa dan segmen darat. Berbagai jenis antena tersedia, parabola, Cassegrain, horn parabola, array, dan Gregorian dengan karakteristik masing-masing. Parameter penting yang menentukan performa yaitu gain, bandwidth, efisiensi, pola radiasi, polarisasi, noise temperatur, G dan T, dan XPD. Aplikasi beragam dari gateway station besar hingga consumer, DBS, dan LEO constellation terminals. Desain antena melibatkan trade-off gain plus ukuran, bandwidth plus painting accuracy, side lobe plus efisiensi, cost plus performance. Teknologi terus berkembang, phase array, flat panel antena, adaptive beamforming, integrasi for 5G. Standar I2R harus dipenuhi untuk menghindari interferensi dalam orbit yang semakin clouded. Terima kasih. Sekian hasil presentasi video kami. Kiranya ada salah-salah kata